Mereka sudah punya cita-cita, harus tenang. Bisa bayangkan? Jadi harus punya dasar, punya alasan. Mengapa Abraham mau melangkah menyerahkan Ishak? Karena dia punya iman. Walaupun mati anak itu Tuhan bisa menghidupkan. Walaupun anak iman itu. Guru-guru yang ada luar biasa perjuangan mereka. Saudara kenal guru-guru kita ini. Ibu Mary itu bendara. Pasti saudara melihat mereka keluar masuk datang ke sini. Berapa bulan Mary belum terima persembahan mereka sekarang ini? 2 bulan, bayangkan. Belum terima persembahan 2 bulan ini. Karena mereka sudah sepakat. Kalau uang untuk mereka tidak ada, nggak apa-apa. Asal uang itu dipakai untuk makan dulu buat anak-anak. Bayangkan pengorbanan mereka seperti itu. Tadi malam ketika anak-anak itu berdoa, mereka menyatakan terima kasih kepada semua pengasuh, semua donatur, semua guru yang sudah mengajar mereka dari TK. Sungguh semalam itu, aduh saya nggak tahan betul. Akan kasih Tuhan. Jadi kalau 97 sampai sekarang berapa tahun ini? 97, 2005, 2010, 13 tahun. Jadi satu generasi TK sampai SMA lulus 13 tahun. Dan tunggu 5 tahun lagi lulus perguruan tinggi, kita baru lihat maka jadi apa. Bisa ngerti sekarang saudara? Iman yang paling suci. Pertahankan. Maka itu dalam perjuangan hidup ini, lihatlah sasarannya. Amin. Sasarannya kemana? Untuk apa saja yang kita buat, sasarannya itu apa? Itu penting sekali. Karena dengan tahu sasaran, kita akan tahu ke arah mana kita melangkah. Ayat terakhir, Filipi pasal yang pertama. Saya suka sekali melihat ayat ini. Jadi nanti di rumah janji baca ya seluruh pasal 11 kitab Ibrani. Iman mereka itu luar biasa, saudara. Ini hidup Paulus. Secara logika dia itu ingin cepat mati saja, ingin pulang bersama Tuhan. Ya, saya baca mulai ayat yang 21. Tapi dia menunggu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dipilih apa? Ini lihat, aku didesak dari 2 pihak. Pihak pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi inginnya apa Paulus? Mati. Karena dia tahu kemana kalau mati. Ini desakan yang pertama, ayat 24. Tetapi ini desakan yang kedua. Lebih apa? Perlu untuk tinggal di mana? Di dunia ini. Nah ini dia. Desakan yang pertama, dia ingin cepat-cepat pulang ke surga bersama Yesus. Tapi desakan kedua, aku masih lebih perlu tinggal di dunia ini. Kenapa? Saya bilang ya karena aku belum kawin. Jangan begitu jawabannya. Lain. Karena ada kata penting. Kalimat kata terakhir ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Semua orang tua, kalau dia banting tulang peras keringat, itu pasti jawabannya. Kalau orang tanya kenapa sih sampai begitu berat kerjaannya? Untuk anak-anak. Betul enggak? Untuk anak-anak. Nah, kamu buat orang-orang tua itu adalah anak-anak. Kerja bangun pagi-pagi. Saudara yang sudah punya anak, angkat kayu begitu berat, kerja begitu berat, tahan panas, tahan lapar misalnya. Kenapa saudara semangat? Karena ada kata kamu dalam hidup saudara yang perlu saudara perjuangkan. Betul? Ada juga tadi pemimpin pujian berkata kalau punya pacar, wah saudara, saya sering belajar dari orang yang jatuh cinta. Ternyata di dunia ini tidak ada orang lebih kreatif daripada orang yang sedang jatuh cinta lagi gak punya duit. Ngerti kalimat itu? Lagi gak punya duit, jatuh cinta, pacarnya ulang tahun lagi. Ngerti ilustrasi ini saudara? Kenapa dia pasti kreatif? Jawab, kenapa dia pasti kreatif?
Bukan kata maksanya. Pas ulang tahunnya itu loh. Kenapa? Gak punya duit. Ayo jawab coba. Masa lupa pernah pacaran itu? Enggak. Karena pacar ulang tahun ingin memberi yang terbaik, tapi gak punya duit. Asal jangan kreatif terus maling aja, jangan. Pasti kreatif. Ketemu barang bekas pun bisa dia ubah karena dia kreatif. Betul? Ini jawabnya atau tidak ini? Nah, ternyata begitulah kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti kreatif. Selalu ingin punya usaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sejak saya di Papua, saya sudah menemukan siapa kamu buat saya, buat istri saya. Adalah anak-anak Papua itu. Maka harus pintar. Nah, begitu turun dari lantai atas kemarin doa dengan anak-anak. Nah, Ibu Yoga tahu. Dan papi ini 12 anak. Dana sudah ada belum? Nggak usah mikir, saya bilang. Saudara bayangkan betapa banyak orang tua yang kesulitan ngurus satu anak aja, ini 12 anak. Harus keluar semua dari Nabire. Ongkos mereka bagaimana? Kita harus carikan tempat kos lagi untuk mereka, untuk biaya hidup mereka lagi. Semua kami jalani hanya karena iman. Iman yang paling suci. 12 anak harus berangkat bersama tahun ini. 7 laki, 7 pria, 5 wanita. Dan masing-masing jurusannya yang mahal-mahal. Enggak ada jurusan prakarya semuanya. Itu istilahnya. Tapi Tuhan tetap luar biasa. Kita akan lihat nanti. Sudah dua generasi yang keluar. Ini generasi yang ketiga. Jadi iman yang paling suci. Maka itu hari ini temukan siapa kamu buat kita masing-masing. Kamu bisa pacar saudara, kamu bisa anak kita, bisa teman kita, macam-macam. Kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti Paulus itu sudah nggak mau lama-lama. Tapi kalau harus hidup, itu bagiku berarti bekerja memberi buah. Saya akan akhiri dengan perenungan ini. Saudara, saya belajar dari pohon buah. Tanya Pak Tapenson, dia yang tahu betul. Tanya Ibu Mary, dia tahu betul bagaimana uang yang masuk. Ada 4 hal yang kita perlu taruh di pohon buah, saudara. Satu yang saya paling menarik. Saudara pernah lihat nggak? Kalau pohon buah itu berbuah, pohon itu nggak pernah tahu rasa buahnya itu kayak apa. Jawab ya atau tidak? Dia tuh nggak pernah tahu rasanya buahku ini apa. Karena kalau sampai ada pohon buah, makan buahnya sendiri cepet tebak. Nanti anak kita dimakan juga oleh dia. Nggak pernah tahu, saudara. Itu yang saya terharu sekali. Saya belajar hidup seperti itu. Semua buah yang keluar lewat hidup saya berusaha untuk tidak menikmati. Yang kedua, tidak ada pohon buah yang tersinggung waktu dia berbuah. Bahkan seringkali kita jaga supaya sampai tua, tetangga duluan. Betul tidak? Nah, buah itu nggak pernah ada yang tersinggung. Ketika kita petiki buahnya, dia harus marah. Awas kamu habisin tahun depan, aku nggak berbuah. Ada pohon buah seperti itu? Nggak ada. Dia berbuah lagi. Yang ketiga, pohon buah itu pasti bisa multiplikasi, melipat ganda. Kenapa? Karena ada apanya. Ayo, masa lupa pohon buah kenapa bisa melipat ganda gak cuma satu terus? Karena ada apanya? Ada bijinya. Nah, hidup kita juga harus begitu. Biarlah hasil apa yang kita buat orang lain kita gak pernah menikmati, gak apa. Kita berbuat terus walaupun orang menghabiskannya. Nomor 3, kita harus multiplikasi, melipat ganda. Gak boleh cuma sendiri. Yang punya anak, lewat anak kita berbuat. Sehingga kalau kita mati nanti anak-anak kita akan ada. Saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, yang keempat ini saya paling kagum dari semuanya. Kembali ke nomor 1. Apa sih kenikmatan pohon buah? Wajar orang hidup memerlukan kenikmatan, wajar. Apa kenikmatan pohon buah? Pernah nggak saudara mikir? Saya itu dari kecil karena tinggal di desa, Tuhan pernah bawa pikiran seperti itu. Ternyata